Nyali maling helm ini emang patut kita acungin jempol nih cekiders. Meski kondisi ramai, si maling terlihat santuy duduk di atas motor korban. Pelan tapi pasti, helm yang tergantung perlahan digeser si maling tuh. Merasa sudah yakin, maka si maling langsung bawa kabur itu helm sebelum ditangkap warga cekiders. Ente masih selamat kali ini, Ling. Tapi aksi berikutnya siap-siap aja ya. Widih, lagi latihan nembak nih bang. BTW kok latihannya bukan di tempat resmi ya? Waduh, bisa bikin bahaya orang lain nih cekiders. Jadi potongan video viral ini adalah polisi gadungan cekiders. Dirinya sengaja memperlihatkan pistol yang dibeli dari online dengan sistem COD termasuk pelurunya. Dari keterangan pelaku, pistol tersebut dibeli hanya untuk iseng dan kerap mengaku sebagai anggota Polri di lapangan. Ya elah bang, cuma buat pamer doang kok. Tapi tetap aja bang, di mata hukum ente salah. Ada potongan video CCTV nih yang viral karena ulah pria yang melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang siswi SMP cekiders. Pelaku yang memakai motor sengaja memepet korban lalu memamerkan alat kelaminnya. Ya ampun bang, ente waras nggak sih? Tak terima dengan perbuatan pelaku, maka korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hasilnya pelaku berhasil ditangkap polisi cekiders. Dari pengakuannya, pelaku kerap melakukan pelecehan terhadap perempuan sebanyak 17 kali. Aksi pelecehan ini dilakukan karena pelaku sering menonton film porno. Aduh, gini nih kalau udah kecanduan film porno, ya endingnya pasti penjara nih. Makanya bang, mendingan ente banyakin nonton film religi, biar rajin ibadah. Tapi apa boleh buat cekiders, nasi udah jadi bubur. Jadi sekarang abang nikmatin hidup aja nih dalam penjara ya. Warga Jalan HM Yusuf 3 Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, resah dengan aksi tebar paku yang dilakukan seorang bocah laki-laki. Dalam rekaman CCTV warga, tampak jelas seorang bocah laki-laki berjalan kaki seorang diri sambil menyebar paku yang dibawanya. Saat kejadian tidak ada warga yang melihat secara langsung aksi tebar paku ini. Aksi tebar paku ini sendiri baru diketahui setelah adanya sejumlah kendaraan yang mengalami kempes ban. Untuk ini baru kemarin aja baru ketahuannya. Tapi waktu itu memang ada warga juga sering kempes mulu itu bannya gitu kan. Ya, cuman ya nggak begitu, nggak tahu kenanya di sini apa di mana gitu, kita nggak paham gitu kan. Belum diketahui aksi sebar paku ini sengaja dilakukan si bocah atau ada orang lain yang meminta si bocah melakukannya. Aksi tebar paku ini sendiri masih dalam penanganan aparat Polsek Sukmajaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai laga antar PSIS Semarang melawan PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah.
Akibat kericuan, pertandingan harus dihentikan saat laga memasuki masa injury time. Sejumlah penonton dari tribun barat melompati pagar batas penonton dan masuk ke lapangan. Kericuan terjadi diduga akibat saling lempar antara kedua supporter di tribun barat dan tribun selatan. Kedua supporter saling lempar hingga membuat para pemain dan ofisial berlarian menyelamatkan diri. Kericuan terjadi saat kedudukan 1-0 untuk tuan rumah PSIS Semarang. Kericuan bisa diredam setelah aparat kepolisian dan panitia pertandingan menenangkan para penonton dan meminta untuk tidak turun ke lapangan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Halo pemirsa, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam program Buletin iNews Pagi. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Ini dia informasi selengkapnya di Buletin iNews Pagi. Dua warga negara asing menggasak uang sebanyak 4 juta rupiah setelah menghipnotis kasir minimarket di Banyuwangi, Jawa Timur. Aksi dua WNA tersebut terekam CCTV dan viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV minimarket, tampak jelas dua orang warga negara asing masuk ke dalam sebuah minimarket di kawasan Desa Tampo, Jeluring, Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan modus tukar uang kertas 50.000 dan 100.000 emisi baru, kedua pegawai tersebut tak berdaya dibuatnya sehingga menyerahkan uang yang ada di dalam laci kasir kepada pelaku. Bahkan seorang pelaku nekat mengambil uang sendiri dengan cara merogoh laci meja kasir. Aksi yang berlangsung kurang dari 4 menit berhasil menggasak uang kertas 50.000 dan 100.000 rupiah senilai 4 juta rupiah. Dua pelaku WNA tersebut mengendarai mobil berwarna putih, berhenti agak jauh dari tokonya yang kemudian membeli minum. Setelah dilayani, kedua pelaku kembali lagi dengan berpura-pura menukar uang. Memberikan uang yang ada di laci saya kepada mereka secara langsung gitu. Jadi mereka memilah-milah sendiri uang yang mau mereka cari. Tanpa sadar ternyata waktu dia memilah-milah, dia melipat sebagian uang dan kemudian uang yang sebagian itu diambillah dan dimasukkan ke kantong mereka. Rekaman CCTV tersebut sengaja disebarkan oleh pemilik toko agar pelaku segera ditangkap dan tidak ada lagi korban. Kasus ini kini ditangani aparat kepolisian Polresta Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Hujan deras yang diikuti kiriman air dari hulu sungai Batang Panapa dan Batang Pigariang membuat luapan air sedalam lebih kurang 150 cm merendam permukiman. Akibatnya puluhan jiwa warga terpaksa mengungsi. Puluhan jiwa terdampak banjir akibat luapan air sungai Batang Panapa dan Batang Pigariang terpaksa mengungsi setelah lebih kurang dari 167 unit rumah terendam dan 6 diantaranya dilaporkan rusak. Petugas dibantu warga berupaya menyelamatkan warga yang terjebak banjir dengan melakukan penyisiran rumah warga menggunakan perahu karet dan tali. Terlihat sejumlah warga dan petugas berupaya menyelamatkan warga yang terkepung di seberang sungai Batang Pigariang menggunakan seutas tali untuk menyeberang melawan deras arus Batang Pigariang. Dalam upaya tangkap darurat ini, semua potensi yang ada telah dikerahkan untuk membawa warga ke lokasi yang lebih tinggi dan aman. Sampai saat ini korban belum tidak ada. Untuk korban baik luka ringan, luka berat dan yang meninggal tidak ada. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Sampai saat ini kita terima laporannya. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanes, iNews melaporkan. Pemirsa, curah hujan tinggi yang melanda Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan satu rumah ambruk rata dengan tanah diterjang pergerakan tanah. Beruntung saat kejadian pemilik rumah sudah mengungsi karena retakan cukup besar sudah terlihat 1 hari sebelumnya.
Inilah rekaman video kamera warga saat detik-detik rumah milik warga di Kampung Tegal Kaso, Desa Bencoy, Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Rumah ini ambruk akibat pergerakan tanah dan beruntung keluarga dan barang sudah dipindahkan setelah mendapat himbauan dari aparat setempat. Keretakan pada rumah ini sudah terjadi pada hari sebelumnya dan terus membesar. Kejadiannya ditanya jam 2 malam kejadian mulai ada retakan. Iya, ada retakan. Terus berangsur-angsur pas fatalnya kemarin jam 3 sore katanya. Saat itu ada penghuninya enggak? Saat kejadian Udah ada penghuninya? di pindah. Oh, udah pindah. Soalnya antisipasi gitu, Pak. Pas antisipasi sebelumnya emang ada retakan? Udah ada retakannya, Pak. Makanya si rumah dipindahin. Untuk mengantisipasi adanya korban, seluruh area yang terancam pergerakan tanah sudah dipasang garis polisi. Akibat kejadian tersebut, 1 rumah ambruk, sementara 6 rumah warga lainnya terdampak dan sudah dikosongkan dan mengungsi ke rumah kerabatnya. Awalnya 5 rumah, yang pertama yang satu rusak berat, yang kedua sama Bapatu juga ini dikategorikan rusak berat, dan yang 3-nya rusak ringan. Dan barusan dicek berarti 6 rumah. Sebelumnya pergerakan tanah ini sudah ada tanda sejak sepekan yang lalu. Hal tersebut terlihat dari adanya retakan sepanjang 100 hingga 200 meter yang memanjang di permukiman warga dengan kedalaman 1 hingga 2 meter. Selain merusak rumah warga, pergerakan tanah ini merusak lahan pertanian dan akses jalan lingkungan yang terputus. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, demo di depan kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten berakhir ricuh. Mahasiswa berusaha membongkar pagar milik kantor DPRD karena menganggap para legislatif tidak berpihak kepada masyarakat. Puluhan mahasiswa membongkar pagar besi milik kantor DPRD Kabupaten Lebak, Banten. Massa mengaku kesal karena aksi mereka selama ini tidak dianggap oleh pemerintah Kabupaten Lebak. Beberapa kali mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa menuntut adanya perhatian pemerintah daerah terhadap tambang liar, reforma agraria, dan sejumlah permasalahan lainnya di Kabupaten Lebak, Banten. Apalagi para kaum intelektual di legislatif DPRD tampak tidak ada taring untuk melakukan aksi nyata ke masyarakat. Kesal dengan aksi tidak pedulinya para legislatif membuat mahasiswa marah dan merobohkan pagar. Massa berjanji akan kembali dengan massa yang lebih besar lagi bila tuntutan mereka tidak segera diakomodir. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gunung Marapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat meletus. Tingginya abu letusan hingga tidak tercatat di pos pengamat Gunung Api Marapi. Sementara dentuman letusan yang kuat terdengar hingga mengagetkan warga Bukit Tinggi yang berada puluhan kilometer dari gunung. Gunung Merapi di Sumatera Barat meletus pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat pada Minggu kemarin. Letusan Gunung Merapi kali ini sangat besar dan suara dentumannya pun sangat keras hingga terdengar ke kabupaten kota yang berjarak puluhan kilometer dari puncak gunung. Bunyinya seperti geluduk. Gempa. Kayak itu tapi nggak getar gitu ya? Iya. Cuma di langit kan, kirain tadi gempa. Letusan Gunung Merapi juga memicu hujan batu dan pasir di daerah kaki gunung. Sementara hujan abu melanda beberapa wilayah di Kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Basung di Kota Kabupaten Agam.
Pos pengamat Gunung Merapi mencatat ketinggian erupsi lebih dari 3.000 meter dengan durasi letusan lebih dari 4 menit. Gunung dengan ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini saat ini berada di level 2 atau waspada dengan rekomendasi pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan mendaki Merapi pada radius 3 km dari kawah di puncak gunung. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Petugas menggerebek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat untuk pesta narkoba di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Selain mengamankan 4 orang pemuda, berikut alat hisap sabu, petugas juga menyita ratusan butir obat keras jenis Zenit. Petugas kepolisian menggerebek sebuah rumah kos atau rumah barak di Jalan Yosudarso 3, Kota Palangkaraya. Saat penggerebekan, petugas mengamankan 6 orang pemuda di dalam kamar kos yang tengah menggelar pesta sabu dan sejumlah alat hisap, uang tunai, dan ratusan butir obat keras. Obat keras jenis Zenit tersebut ditemukan dalam tas hitam milik seorang penghuni kos yang diduga selama ini merupakan pengedar obat keras. Penggerebekan dilakukan atas laporan masyarakat yang mengetahui bahwa ada seseorang yang tengah pesta narkoba di rumah kos. Jenisnya obat keras. Kalau nggak salah itu Zenit. Dia pengedar apa gimana, Pak? Masih diduga pengedar. Pengedar bisa juga disebut dengan pengedar. Keenam pemuda berikut barang bukti kemudian digelandang petugas ke unit Satuan Narkoba Mapolresta Palangkaraya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kasus ini juga tengah dikembangkan petugas untuk menangkap pengedar yang selama ini memasok sabu untuk para pemuda. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, calon Presiden Ganjar Pranowo mengunjungi kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang disambut oleh pendukung dan simpatisan dari berbagai unsur. Ganjar berdialog dengan sejumlah petani dan menegaskan agar aparat penegak hukum harus tegas dalam menindak aktivitas pertambangan yang mengganggu produksi pangan serta pertanian masyarakat. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tiba di kota Kendari dan disambut oleh pendukung serta simpatisan yang terdiri dari berbagai unsur lapisan masyarakat di Sulawesi Tenggara. Dalam kesempatan ini, Ganjar bertemu dan berdialog dengan sejumlah petani yang mengeluhkan sulitnya harga pupuk hingga lahan pertanian yang terganggu dengan aktivitas eksploitasi pertambangan. Ganjar meminta agar penegak hukum bertindak tegas terhadap sejumlah aktivitas eksploitasi pertambangan dan dapat berjalan sesuai dengan aturannya. Hal tersebut disebabkan aktivitas tersebut dapat mengganggu produksi pangan dan pertanian, apalagi hingga mengganggu warga sekitar yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Menurutnya, konservasi lahan pangan harus terus dijaga sehingga mampu menghasilkan hasil pertanian dan pangan yang berkelanjutan. Untuk pemimpin yang punya strong leadership, dia berani dan kemudian menjaga integritas. Kalau enggak pasti akan tergoda. Saya kira pertanyaan ini bagus karena kita mesti konservasi dengan undang-undang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam kunjungannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, calon presiden yang didukung oleh PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindo ini akan melakukan berbagai agenda kegiatan, diantaranya pertemuan tertutup bersama tim pemenangan daerah, pertemuan dengan pelaku UMKM, dan Gen Z. Dari kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Sementara itu, usai mengunjungi Tasikmalaya, Jawa Barat, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendatangi Provinsi Banten. Kedatangan Prabowo Subianto disambut ribuan masyarakat. Kedatangan Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang diusung 9 partai politik ini disambut hangat masyarakat Banten. Setibanya di Kesultanan Banten, Prabowo menyapa dan bersalaman dengan masyarakat. Prabowo dan rombongan kemudian berziarah ke makam Kesultanan Banten serta bertemu dengan Kenaziran Banten.
Usai mendatangi Kesultanan Banten, rombongan Prabowo langsung menuju Pandeglang dan Lebak, Banten untuk menemui sejumlah kiai karismatik sekaligus meminta restu dan doa dari para kiai. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan Haul Guru ke-21 Saidi Syekh Haji Amir Damsar Syarif Alam di Pondok Pesantren Persulukan Tarikot Naksabandiah Jabal Kubis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain bersilaturahmi, Anies sekaligus memohon nasihat hingga teguran dari para ulama. Kedatangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan ditemani mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi disambut hangat tuan rumah Tuan Guru Saidi Syekh Ghazali An-Nasyabandi dan seluruh keluarga besar Persulukan Tarikat Nasyabandiyah. Dalam sambutannya, Anies mengatakan pemerintah atau ummara dan ulama harus terus bergandengan tangan untuk membangun umat dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Anies menegaskan kedatangannya sekaligus untuk mendapatkan nasihat, petunjuk, arahan, dan bahkan teguran dari para ulama. Di mana kekuatan doa dari para ulama akan meringankan tugas berat para umarah atau pemerintah. Kami yang hari ini bekerja di urusan-urusan kenegaraan, urusan-urusan pemerintahan yang biasa disebut sebagai umarah, ingin dan butuh mendapatkan nasihat, mendapatkan petunjuk, mendapatkan arahan, bahkan mendapatkan teguran dari para ulama, para masyayikh, para mursyid, guru-guru kita semua, wabil khusus dari yang kami muliakan, Saidi Syekh Haji Ghazali An-Nasyabandiyah ini. Setelah menghadiri peringatan Haul Guru ke-21, Saidi Syekh H. Amir Damsar Syarif Alam, Anies dan rombongan langsung bertolak ke Gor Pancing, Percut Seituan untuk menghadiri pertemuan terbatas dengan masyarakat Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Kementerian Kominfo akan mengawasi kampanye yang menyerang keluarga sebagai tindakan merendahkan martabat orang lain selama masa kampanye Pilpres 2024. Kominfo juga akan menindak tegas konten yang menyebar hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian. Menkominfo Budi Aristiadi menegaskan pihaknya akan mengawasi konten yang merendahkan martabat orang lain selama masa kampanye Pilpres 2024. Kementerian Kominfo memastikan tidak boleh ada konten yang menyebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan konten yang merendahkan martabat orang lain. Kominfo juga akan menindak tegas terhadap 4 konten tersebut. Dan sebagai langkah antisipasi juga sudah dilakukan dengan melakukan himbauan. Apa? Antisipasinya seperti apa? Ya kita sudah menghimbau kan. Jadi kalau ada yang masih ada begitu di ruang digital ya pasti akan kita ambil langkah-langkah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Itu kan larangan juga dari KPU juga sebagai penyelenggara pemilu. Ya. Sejauh ini sudah ada Pak? Oh ada 96. Sejauh ini sebanyak 96 konten negatif dibersihkan karena berurusan dengan konten negatif di ruang digital. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Mendadak olahraga, Pak. Mendadak olahraga. Iya. Pemirsa MNC Peduli menggelar acara bakti sosial berupa screening operasi katarak dan bantuan kebutuhan pada lansia di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Program sebagai bentuk kepedulian ini mendapat sambutan baik dari masyarakat. Meski kakinya sakit karena faktor usia, Eyang berusaha hadir bersama puluhan lansia lainnya di UPT Pelayanan Sosial Tresna Werda Pasuruan, Jawa Timur. Para lansia ini diajak bergembira bersama dalam senam sehat lansia.
Setelah senam, para lansia ini diperiksa kesehatan matanya untuk deteksi dini katarak dan pterygium yang digelar MNC Peduli didukung edisi grup. Dilakukan pemeriksaan mata atau screening deteksi dini katarak yang bekerja sama antara MNC Peduli dengan klinik mata EDC Group. Nanti yang terjaring dari screening itu akan dilakukan operasi katarak dan pterygium gratis. Harapan kami selalu setiap saat dibantu dalam hal kesehatan mata atau kesehatan yang lain. Selain pemeriksaan mata, para lansia juga diberikan bantuan obat-obatan dan diaper. Ya, MNC Peduli terus bekerja sama dengan berbagai macam rumah sakit untuk memberi layanan operasi gratis seperti hernia, katarak, bibir sumbing, dan lain-lain. MNC Peduli dan edisi grup juga memberikan edukasi kepada para lansia agar terhindar dari katarak dan pterygium. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, panorama rindu sekepal tanah surga di Desa Belui Tinggi, Kabupaten Kerinci, Jambi menjadi idola baru bagi pengunjung. Tidak hanya sunrise, pengunjung juga bisa menikmati indahnya sunset dan megahnya Gunung Kerinci serta desa-desa di Kabupaten Kerinci dari ketinggian. Berikut liputannya. Sebagai branding pariwisata Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci memiliki banyak objek wisata baru dan salah satunya panorama rindu sekepal tanah surga yang berada di Desa Beliu Tinggi, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci. Di lokasi yang berjarak sekitar 9 km dari pusat kota, jika beruntung, pengunjung bisa menikmati indahnya sunrise di pagi hari, sedangkan di sore hari, pengunjung dapat dimanjakan dengan cantiknya sunset yang tenggelam. Jika cuaca tidak berkabut, dari lokasi ini pengunjung juga bisa melihat megahnya Gunung Kerinci dari kejauhan, hamparan Danau Kerinci, jejeran Bukit Barisan, serta desa-desa di Kabupaten Kerinci dari ketinggian. Setiap sudut jalan menuju panorama rindu merupakan spot foto yang sayang ditinggalkan. Kabut tebal serta dinginnya udara menjadi sensasi tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, para wisatawan juga dapat merasakan negeri di atas awan yang sangat indah untuk diabadikan. Berada pada ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut, membuat lokasi ini selalu ramai pengunjung hari libur, terutama libur akhir pekan. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan fasilitas, pokoknya jangan khawatir. Perlu dicoba, mungkin bersama keluarga untuk bercamping di sini, healing, menghilangkan penat-penat yang ada. Saya jamin pulang dari sini nanti bisa fresh pikiran. Kapan waktu terbaik kemari yaitu dari mulai pergantian terang ke gelap ataupun gelap ke terang. Jadi sunrise dan sunset itu sangat luar biasa dari sini. Gitu ya, sunrise-nya sangat bagus, sunset-nya sangat eksotik. Dengan membayar Rp5.000 saja, pengunjung bisa menikmati keindahan alam panorama rindu sekepal tanah surga. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Buletin iNews Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT MNC Cable Mediacom atau PT MNC Play bekerja sama dengan PT Indosat Ooredoo Hutchison dan Asianet by Lightstorm Group Company. Dalam kerjasama ini, Indosat resmi mendapatkan 300.000 pelanggan MNC Play dan Asianet mengakuisisi jaringan fiber to the home. PT Indosat Ooredoo Hutchison mengumumkan kesuksesan kolaborasi dengan Asianet by Lightstorm Group Company dan PT MNC Cable Mediacom atau MNC Play untuk menghadirkan pengalaman digital yang lebih lengkap kepada pelanggan. Dalam kolaborasi ini disepakati 2 transaksi korporasi dalam acara Closing Ceremony of Asset Purchase Agreement di Park Hyatt Hotel Jakarta.
Pertama, transaksi akuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia, resmi dibeli oleh Indosat. Adapun transaksi akuisisi yang kedua adalah Asianet by Lightstorm Group Company mengakuisisi semua jaringan fiber to the home atau FTTH MNC Play. We have close to 100 million customers, but when it comes to FTTH, these businesses are scale business. We started our Hi-Fi brand. We are focused on building fiber infrastructure, particularly in emerging markets and exciting markets like Indonesia, where there's a huge base of users. Dalam kerjasama dan kolaborasi ini, MNC Play akan fokus pada penyediaan konten, di mana pelanggan dapat menikmati dan memilih antara FTTH atau Internet Protocol Televisi Service atau IPTV maupun keduanya dalam satu paket yang sama. Semua ini tidak bisa lepas, ada FTTH atau broadband network, pasti ada layanan internetnya. Nah, kemudian nanti pasti perlu konten juga kan. Nah, kontennya ini IPTV yang di-provide oleh masih dari MKR. Akuisisi ini menjadi sebuah standar baru bagi industri dalam hal menghadirkan internet rumah tangga dan layanan entertainment berkualitas di Indonesia. Dari Jakarta, Megalatu Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan berencana menaikkan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi dari Rp14.000 menjadi Rp14.500 per liter. Rencana ini dinilai Partai Perindo tidak harus dilakukan, terlebih di tengah melonjaknya harga kebutuhan yang terjadi seperti saat ini. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada wacana kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng subsidi minyak kita dari Rp14.000 menjadi Rp14.500 per liter. Zulkifli menyebut rencana itu sedang dibahas bersama Kementerian Perekonomian. Partai Perindo menilai wacana tersebut semestinya tidak perlu dilakukan. Kenaikan harga minyak dinilai akan menambah kesulitan bagi masyarakat, apalagi di tengah melonjaknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kami Partai Perindo meminta Kementerian Perdagangan untuk tidak menaikkan harga minyak goreng supaya tetap di harga eceran tertinggi Rp14.000 per liter. Karena kalau dinaikkan, maka ini akan menambah beban rakyat yang sudah sangat terbebani dengan naiknya hampir semua komoditas bahan pangan. Itulah sebabnya pemerintah kalau perlu menurunkan harga bahan pangan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Priska Papilaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa. Tikus. Tikus.